Makin populernya nama Fujianti Utami di panggung hiburan, makin kencang pula angin yang menerpa dirinya. Bahkan, kini seorang TikTokers bernama Tirta Siregar menyebut jika karir Fuji akan segera meredup. Ia pun tidak menyebutkan alasannya. Pernyataan pesimis sang TikTokers meluncur di tengah berbagai kontroversi yang kini menyergap kehidupan Fuji, baik karir maupun kehidupan asmaranya. Tetapi berbeda dengan sang TikTokers, peneropongan ahli tarot pun justru sebaliknya. Karir Fuji di masa datang akan semakin bersinar. Lantas, seperti apakah orang tua Fuji terkait karir anak bungsunya ke depan? Lantas, seperti apa pula jawaban Torik soal kabar Fuji yang menyindirnya di sosial media? Selain itu, baru-baru ini Fuji pun dihujat oleh netizen karena sering liburan ke luar negeri tanpa pernah membawa keponakannya, yaitu Galaskai. Lantas, seperti apa tanggapan Fuji atas hujatan tersebut? Lalu, seperti apa pula reaksi Fuji atas aksi netizen yang terus menjodoh-jodohkannya? Lantas benarkah ada kejutan terkait kehidupan asmara Fuji di tahun 2024 berdasarkan peneropongan ahli tarot? Tak kalah mengejutkan adalah kabar status hubungan Fuji dengan Asnawi Mangku Alam yang dikabarkan sudah berpacaran. Selain sahabat Asnawi yang sebelumnya sempat mengungkapkan, kini Ibunda Pratama Arhan pun mengungkapkan bahwa Asnawi Mangku Fuji. Benarkah hal tersebut karena seringnya Fuji dan Asnawi selalu bersama dalam berbagai kesempatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernyataan kontroversial tentang Fujianti Utami tak pernah berhenti. Setelah sebelumnya, Fuji pun disebut netizen menyindir Torik Halilintar. Maka, kali ini ada yang lebih menghebohkan. Salah satunya ketika seorang TikTokers bernama Tirta Siregar menyebutkan bahwa karir Fujianti tak lama lagi akan meredup. Hanya saja, Tirta pun tidak menyebut alasannya. Ia hanya berharap Fuji mulai banyak menabung dan tidak hidup boros untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Maka, seperti inilah pernyataan kontroversial dari Tirta Siregar. Lantas, seperti apa Fuji dan sang ayah menanggapinya? Masa kejayaan Fuji akan segera berakhir. Gak lama lagi, namanya akan meredup. Jadi Fuji banyak-banyak menabung ya sayangnya, jangan boros-boros lah ya. Selama ini kan gaya hidup kamu yang sebenarnya ditutupi oleh ya itu. Jangan nanti setelah redup kebongkar lagi semua yang dibalik manisnya kehidupan, gaya hidupnya Fuji. Tahun ini semoga semuanya berjalan lancar. Aku dijauhkan dari orang-orang muka-muka aneh gitu ya, orang-orang jahat. Semoga aku dijauhkan sama orang-orang itu, dan semoga aku selalu menjadi manusia yang lebih bersyukur, dan semoga aku bahagia lah tahun ini. Bahagia dengan cara apapun ya. Enjoy aja lah hidup ini, santai aja lah. Dan semuanya aman, damai, tentram. Biarin aja orang ngomong. Yang ngomong-ngomong yang julid itu kan nggak banyak, cuman sebagian.
Pernyataan TikToker Tirta Siregar yang begitu pesimis terkait karir Fuji justru berbeda dengan peneropongan ahli tarot. Oleh ahli tarot, karir Fuji ke depan justru akan semakin bersinar di masa datang. Hal itu pun tidak terlepas dari semakin banyaknya fans Fuji yang akan terus mendukungnya. Yang terlihat dari tarot di sini, karir Fuji akan lebih meluap lagi. Nah, ini akan terjadi. Ya, kalau dilihat di tarot di sini, di tahun 2024 nanti nama Fuji lebih cemerlang lagi. Karena bagaimanapun para fans dan penggemarnya selalu mendukung dia. Banyak orang yang iri hati ya dengan kapasitas Fuji yang tidak memiliki prestasi. Makanya orang-orang banyak menilai di sini bahwa karir Fuji tidak memiliki apa-apa. Tapi terlihat dari tarot di sini, karir Fuji ini memotivasi anak-anak muda untuk saat ini. Karena bagaimanapun Fuji selalu tampil dengan kebahagiaannya. Karir yang menanjak dan menjadi lebih sukses adalah dambaan setiap orang. Demikian halnya dengan Fuji. Tapi di tengah popularitas Fuji yang semakin bersinar, suara-suara miring pun semakin kencang mengguncangnya. Bahkan sebelumnya, kabar terkait Fuji yang menyindir Thorik Halilintar sempat viral di jagat maya. Sindiran itu pun bermula ketika Fuji mengatakan ia sering dipermainkan seperti boneka oleh seseorang. Sontak saja netizen pun mengaitkannya dengan Thorik. Menanggapi tudingan tersebut, Thorik pun saat diminta klarifikasinya merasa tidak yakin jika Fuji menyindirnya. Enggak kenapa-napa, nggak cemburu, nggak apa, kok biasa aja. Mungkin paling bercanda. Emang netizen punya skenario-nya sendiri. Diemin aja. Sudah lama nggak buka sosmed ya. Tergantung cara pola pikir dan cara melihatnya gitu. Kalau melihatnya dari sisi yang negatif pasti banyak banget. Kalau mau melihat dari sisi yang positif juga banyak banget. Udah tahu, udah nunjukin, udah ceritain. Ya nggak mungkin juga lah dengan teman-teman wartawan juga kayak rame kan bikinnya. Jadi kayak nggak mungkin nggak tahu. Di tengah berbagai tudingan miring terhadap Fujianti Utami putrinya, orang tua Fuji, Haji Faisal dan Dewi Zuriati pun terus mendukung Fuji untuk meretas karir di panggung hiburan. Salah satu bentuk dukungan dari orang tua Fuji adalah dengan terus mendoakan anak bungsu mereka sehingga kelak bisa mandiri dan juga meraih banyak kesuksesan. Suasana kadang-kadang bisa merubah sesuatu yang sudah kita konsepkan kan bisa. Sudah kita konsep ini. Ternyata di lapangan bisa berubah itu kadang-kadang. Di luar lepas kendali kadang-kadang. Tapi kalau umpamanya masih kita bisa mengendalikan situasi, insya Allah mudah-mudahan tidak. Namun demikian, ya kita berdoa dan kita bersyukur dan saya minta maaf jika ada kesalahan. Oke? Harapan saya ke depan mudah-mudahan anak saya ini sehat-sehat selalu, kemudian bisa beradaptasi, dia rukun-rukun damai saja, terus masyarakat bisa menerimanya, dan selalulah benar hal yang sangat baik dia lakukan, karena di tengah-tengah kesibukan dia banyak pekerjaan dia, istilahnya mungkin kalau dia nggak pergi lumayan juga uang masuk ya selama 10 hari atau seminggu ya, endorse banyak, tetapi dia mau meninggalkan itu untuk sementara untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Tentu di sana dia nanti akan berdoa dan juga akan melakukan syarat rukun umroh. Itu saya hal yang sangat positif. Kita cuma ngasih nasihat, yang menjalankan kan dia. Kalau seandainya kita suruh bla bla begini begitu, yang jalankan dia. Jadi kita hanya ngasih nasihat dan gimana baiknya dia yang tahu. Dia udah dewasa.
Dari kabar TikToker Tirta Siregar yang mengeluarkan pernyataan bahwa karir Fuji akan meredup. Lantas, seperti apa pula hujatan netizen terhadap Fuji yang sering liburan ke luar negeri tanpa membawa Gala Sky? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di tengah kontroversi Fujianti Utami yang seakan tidak pernah berujung, kini kembali muncul hujatan netizen terhadap Fuji lantaran ia liburan ke luar negeri tanpa membawa Gala Sky. Diketahui Fuji memang sangat menyayangi dan juga perhatian kepada Gala. Namun netizen pun menyoroti sikap Fuji yang tidak pernah membawa Gala saat ia liburan ke luar negeri. Iya, kasihan ponakannya kesayangan jarang dibawa liburan. Padahal kerja keras buat ponakannya katanya. Iya kan? Menanggapi nyinyiran netizen tersebut dalam vlognya baru-baru ini, Fuji pun mengatakan bahwa ia tidak membawa Gala untuk liburan ke luar negeri lantaran ia pun merasa kasihan dengan Gala. Lantaran ia sendiri pun tidak banyak tahu seluk-beluk perjalanan ke luar negeri. Bahkan Fuji pun juga mengungkapkan jika karakter Gala sangatlah gengsi saat bersama dirinya. Tapi Gala tuh ya, kalau lagi di rumah, dia gengsinya gede banget sama aku, sama Ali. Insya Allah di tangan yang tepat, dan aku sekeluarga bakal tanggung jawab sama Gala sampai Gala gede. Insya Allah yang terbaik pokoknya. Insya Allah aku akan berikan yang terbaik buat Gala. Alhamdulillah rezeki dari Allah sama mungkin dari atas. Kak Faisal dan PB emang udah mendoakan ini dan nitipin Gala ke keluarga aku, ke papa, mama, aku semuanya. Pokoknya aku bersyukur banget akan keputusan hari ini. Perjuangan kami dalam menyelamatkan cucu ini tentu penuh suka duka juga, penuh suka duka, bermacam-macam yang kami dengar, omongan dari pihak luar, baik dari pihak ketiga atau pihak dari mana, bermacam-macam. Yang kadang-kadang omongan itu secara berpikiran yang sehat agak susah kadang-kadang mencernanya, menerimanya bagi kita. Karena bagaimanapun pertumbuhan daripada anaknya itu menurut saya baik sekali dan bagus sekali. Begitu juga kepintaran anaknya itu sangat sangat senanglah kita melihat dia. Liburan ke luar negeri bisa jadi salah satu cara Fuji untuk lari dari kesepian. Meski belakangan ini ia pun dikabarkan dekat dengan Asnawi Mangku Alam, namun netizen pun masih saja begitu gencar untuk menjodoh-jodohkan Fuji di antaranya dengan Atala Nova. Menanggapi aksi perjodohan tersebut, Fuji pun juga mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan jodoh, namun tidak mau jika jodohnya karena perjodohan dari netizen. Lalu, seperti apakah peneropongan kartu tarot perihal pasangan Fuji? Benarkah di tahun 2024 nanti akan ada kejutan dari Fuji terkait pasangan barunya? Benarkah calon kuat sosok pengganti Thorik Halilintar di hati Fuji adalah Asnawi Mangku Alam? Jodohan mulu. Iya, itu. Iya mungkin kayak ngenes banget kan. Enggak ngenes. Aku kayak kelihatan butuh cowok banget ya. Udahlah, maksud jodohan nanti aja. Mau mikir ini nanti siang mau makan apa ya Bang ya? Kalau dilihat dari tarot di sini antara Fuji dan Asnawi, mereka akan lebih berani menonjolkan hubungan mereka. Karena bagaimanapun kesiapan mereka ini memang udah cukup mantap kalau terlihat dari tarot. Paling tidak kejutannya mereka akan lebih terbuka lagi dengan hubungannya. Karena di sini mereka tidak mau dipublikasikan dulu. Paling tidak Fuji di sini memantapkan hatinya, ya, memantapkan lawannya, pasangannya. Makanya Fuji di sini agak sedikit malu-malu.
Tapi kalau dilihat dari tarot tahun 2024 nanti, Puji akan lebih terbuka dengan hubungan dia dengan Asnawi. Puji sudah bosan yang menampakkan ataupun ibaratnya memamerkan, karena Puji di sini sudah mulai mendapatkan titik pendewasaan bahwa hubungan Puji dengan Asnawi hanya Puji yang tahu. Geger, Puji dihujat oleh netizen karena keluar negeri tapi tidak pernah membawa galaskai keponakannya. Lantas, seperti apa status hubungan Puji dengan Asnawi Mangku Alam? Benarkah mereka pun kini sudah resmi berpacaran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selain hebohnya Puji yang dihujat netizen karena liburan ke luar negeri tanpa pernah membawa galaskai, kini juga heboh pengakuan beberapa orang soal status hubungan Pujianti Utami dengan pesepak bola Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam. Jika sebelumnya sahabat Asnawi bernama Sadil Ramdhani telah menyebutkan bahwa Puji dengan Asnawi sudah resmi berpacaran, lalu teka-teki kedekatan Puji dengan Asnawi pun kembali diungkap oleh ibunda pesepak bola Pratama Arhan. Saat tengah menyaksikan siaran langsung laga Timnas Indonesia versus Timnas Brunei Darussalam, tiba-tiba saja ibunda Arhan pun mengatakan dalam bahasa Jawa bahwa Asnawi mangku Puji. Lantas, benarkah pernyataan tersebut berarti bahwa Asnawi telah resmi berpacaran dengan Puji? Dan benarkah jika pernyataan tersebut juga mempertegas kedekatan Puji dan Asnawi yang belakangan ini dalam beberapa kesempatan selalu bersama? Si Puji belum pernah membicarakan seseorang yang mau kenalan sama dia, belum. Nah, jadi kesimpulannya di situ menurut saya berarti seseorang itu belumlah begitu bulat di hatinya. Itu saja kesimpulannya bagi saya. Kan dia belum berani menceritakan saya kepada orang tuanya, saya selaku orang tuanya. Jadi kalau menurut saya berarti dia belum full hatinya. Kalau dia sudah sampai ke titik itu, pasti kita secara diam-diam tentu kita pelajari juga orang-orang itu ya lewat di mana kita bisa mempelajarinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.